Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sekilas Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Student Service. Film yang disutradarai oleh Emmanuel Barcode ini dirilis tahun 2010. Dan ternyata film ini diceritakan berdasarkan kisah nyata, di mana ada seorang mahasiswi yang cantik yang rela melakukan apapun untuk bisa menyelesaikan mata kuliahnya. Dan tak perlu panjang lebar, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan mahasiswi yang cantik yang bernama Laura, atau bisa disebut Teteh Laura, bukan Teteh Yuli ya. Saat Laura sedang mengikuti proses belajar di dalam kelas, nampaknya ia sedang mengalami sakit perut. Lantas Laura pun segera bergegas untuk meminta izin ke toilet. Namun ternyata Laura pun tak kuasa menahan sakit perutnya, dan tiba-tiba ia pun pingsan di dalam kelas. Singkat cerita, saat Laura sudah tersadar dari pingsannya, ia pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa. Dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan saja. Sang dosen itu pun menyarankan Teteh Laura untuk sering-sering mengkonsumsi daging segar. Lantas Laura pun menjawab bahwa ia tidak cukup banyak uang untuk membeli daging segar. Jangankan beli daging segar, belilah segar aja, Teteh Laura masih ngutang, Ibu. Percakapan pun diakhiri. Kondisi badan Laura pun nampaknya sudah berangsur membaik. Lantas Laura pun beranjak berpamitan dan meninggalkan ruangan dosen. Singkat cerita, sesampainya di kosan, lagi-lagi terjadi permasalahan antara Teteh Laura dengan sang pacar. Nampaknya ia sedang mengalami krisis keuangan untuk membayar biaya kosan. Wadidaw. Di sisi lain, Laura adalah sesosok siswi yang rajin dan terampil. Terbukti ia pun juga bekerja part-time untuk meringankan biaya kosan. Berbeda dengan sang pacar yang memiliki sifat pemalas dan egois. Singkat cerita, kini Laura pun mulai mencari pekerjaan tambahan untuk meringankan biaya kosan. Lantas ia pun mulai membuka laptop dan membuka situs forum yang menawari gadis cantik untuk jasa pijit plus. Nampaknya Laura pun mulai tertarik karena uang yang ditawarinya cukuplah besar. Tak disangka-sangka, ada seseorang yang mulai tertarik dengan spek bidadari Laura. Dengan cepat, ia pun setuju dengan persyaratan Laura dan mengirimkan sebuah foto yang ternyata ia adalah seorang paruh pria tua yang bernama Joe. Waduh, om-om nih. Keesokan harinya, Laura pun sudah siap dengan pekerjaan barunya. Mereka pun sepakat dan bertemu di sebuah hotel. Vous êtes Laura? Oui. Bonjour, Joe. Sesampainya di kamar, Joe pun sudah memberikan surat yang berisikan sebuah perintah apa saja yang harus dilakukan Teteh Laura. C'est quoi? Dengan adegan pertama, Laura pun disuruh untuk membuka bajunya dengan telanjang bulat. Ketika itu, Joe pun masih melihat kue donat yang masih berwarna pink. Wow. Dan adegan kedua, Laura pun disuruh merangsang tubuhnya sendiri. Sementara itu, Joe pun terpantau sedang asik memainkan burung beonya. Dengan kekuatan 1000 tangan yang belum profesional, Laura pun nekat bermain dengan burung beo yang belum jinak tersebut. Dan pada akhirnya, Laura pun berhasil menjinakkan burung beo itu hingga lemas. Ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran yang cukup fantastis dari Om Joe. Ia pun ingin cepat-cepat beli seblak untuk bisa makan enak. Bau seblak nggak tuh? Singkat cerita, setelah itu pun Laura melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Saat jam istirahat sedang berlangsung, diam-diam Laura pun membuka situs forum itu lagi. Ia pun mencoba mencari peruntungan untuk yang kedua kalinya. Tak berangsur lama, Laura pun sudah menemukan klien keduanya.
Lantas pria itu pun bergegas untuk membooking hotel. Namun ternyata Laura pun diajak di sebuah parkiran yang sangat luas untuk menjinakkan burung puyuh yang sudah lama tidak bisa terbang. Burung puyuh itu teh itu. Sesampainya di kosan, Laura pun curhat kepada sang pacar. Ia pun berharap mendapatkan solusi dari sang pacar. Namun sebaliknya, ia pun malah bersikap acuh dan tidak memperdulikan Laura. Laura pun yang nampak kesal dan kecewa langsung bergegas meninggalkan sang pacar. Singkat cerita, kini Laura pun bekerja di sebuah apartemen yang cukup mewah. Wow. Saat sedang bekerja, diam-diam bosnya pun sering memperhatikan teteh Laura. Ia pun nampaknya terpesona akan kecantikan teteh Laura. Dan sang bos itu pun menawari tempat tinggal untuk teteh Laura. Namun dengan syarat, Laura harus siap melayani kebutuhan biologis bos tersebut. Bagong gak tuh? Bosnya sangean sih, anjing. Dan tiba saatnya, semester akhir pun sudah di depan mata. Laura pun membutuhkan laptop agar bisa lebih maksimal dalam pembelajarannya. Tanpa berpikir panjang, Laura pun segera menghubungi si Joe, pelanggan pertamanya, yang menurut Laura ia adalah sugar daddy yang banyak money. Pasti dong. Dan keesokan harinya, Joe pun sudah menyetujui permintaan Laura tersebut. Ia pun segera bergegas untuk membooking hotel dan memainkan serabi lempit teteh Laura. Pada saat itu juga, Joe pun ingin bermain dengan mode hardcore yang telah ia pelajari di situs xxx.plantation. Wadaw. Setelahnya mendapatkan laptop tersebut, lantas Laura pun langsung lari terbirit-birit karena ia sedikit trauma oleh permainan kasar Om Joe. Waduh, sampai segitunya Om Joe. Kasihan teteh. Singkat cerita, waktu teteh Laura sedang gabut, ia pun iseng-iseng mendownload aplikasi Tantan. Dan benar saja, dengan cepat ia pun sudah mendapatkan pacar yang bernama Manu. Di sisi lain, Manu ini adalah sesosok pria yang kriteria teteh Laura banget lah ya. Ia pun selalu mendengar soal keluh kesah teteh Laura dan selalu mensupportnya. Pada saat itu juga, Manu pun menyarankan teteh Laura untuk berhenti melayani Om Joe yang bertindak kasar tersebut. Pada esok harinya, Manu pun berinisiatif untuk membuntuti teteh Laura. Dan benar saja, Manu pun masih memergoki teteh Laura yang masih bermesraan dengan Bang Joe. Maksud saya Babang Joe. Lantas seketika itu juga, Manu pun langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan teteh Laura. Nah loh Laura, jomblo lagi kan? Sesampainya di rumah, Laura pun mendapatkan telepon dari Joe. Si Joe si hidung belang ini menawarkan sebuah job untuk menservis 5 onderdil tua dalam 5 ronde sekaligus. Wadidaw. Tanpa berpikir panjang karena nominal uang yang ditawarkan Joe cukuplah besar, Laura pun langsung tancap gas untuk job tersebut. Pada esok harinya, Laura pun sudah sepakat dengan Joe. Joe pun lantas mengajak Laura di sebuah klub yang berseberangan dengan hotel. Di sana Laura pun harus menuruti permintaan Joe demi $1.000 itu. Sesudahnya adegan tersebut selesai, Laura pun bergegas keluar dari klub itu. Ia pun nampak ngegang dan lemas dan heweh-heweh karena permainan kasar itu. Dan setibanya di hotel, saat Laura ingin membuka amplopnya, Laura pun nampak panik karena uang yang telah ia sepakatinya hanya berisikan €100 saja. Paniklah, terlihat di sini pun Laura nampak stres dan bengok-bengok, beraung-beraung atas kejadian tersebut. Kasian banget cok, sumpah Laura. Pensiun aja sih jadi LONtit. Setelahnya kejadian tersebut, karena sudah terlanjur viral di kampusnya, Laura pun ingin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia pun memutuskan untuk rehat sementara waktu dan akan kembali ke kuliahnya.
Sesampainya di kampung halaman, Laura pun mulai mencari pekerjaan tambahan yang tidak terikat kontrak karena sejatinya Laura masihlah berstatus mahasiswa. Alhasil, Laura pun mengalami banyak penolakan karena pekerjaan yang ia cari hanya bersifat separuh waktu saja. Nah loh, Laura nganggur lagi kan? Ayo ngelonte lagi. Hingga pada saat Laura ingin menyerah, ia pun mendapatkan telepon dari salah satu coffee shop yang pernah ia beri lamaran. Alhasil, Laura pun nampak senang karena ia bisa kembali lagi bekerja. Selamat Teteh Laura, nggak ngelonte lagi. Pada esok harinya, momen yang ditunggu-tunggu Laura pun tiba. Hari itu adalah hari pengumuman kelulusan Teteh Laura. Ia pun segera bergegas mengecek laptop dan menunggu hasil pengumuman tersebut. Dan benar saja, hasil ujian pun keluar. Laura pun nampak senang karena ia lulus dengan nilai terbaik dengan KKM yang bagus. Semua teman-temannya pun ikut memberi selamat atas kelulusan Teteh Laura. Mereka pun merayakan atas keberhasilan Teteh Laura. Dan akhirnya film pun selesai. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita harus tetap semangat, optimis untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dan satu lagi, jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja kita kenal, karena ia bisa dengan mudah menyesatkan tujuan kita. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih.